Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi ujian akhir semester 5 di STIE Cendekia Karya Utama. Perkenalkan, nama saya Marsha Rizky Niasyani dengan NIM 223220016, Prodi Manajemen Kelas D. Dalam susunan agenda presentasi, ini diawali dengan profil perusahaan, yang kedua ada alur rantai pasok, yang ketiga ada strategi rantai pasok, yang keempat ada ramalan permintaan, yang kelima ada pengelolaan persediaan, yang keenam ada supplier, yang ketujuh transportasi, yang kedelapan IT atau informasi teknologi, yang kesembilan atau yang terakhir itu permasalahan dan solusi. Kemudian dalam profil perusahaan, Cafe 111 Cafe in Dealer merupakan kafe yang dimiliki Ibu Prawitasari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 11 Kabupaten Grobogan Purwodadi, Jawa Tengah. Cafe 111 berdiri sejak tahun 1996. Cafe ini menyajikan menu spesial yaitu fish and chips, nasi dori matah dari katsu, donat kentang, dan menu-menu lain seperti pisang goreng, fish and fish, dan menu lainnya. Minuman utamanya tersedia kopi yang disajikan secara manual brew dengan berbagai metode penyeduhan dan minuman lain seperti milk based, authentic tea, dan mocktail. Kemudian untuk alur rantai pasoknya, dalam meningkatkan efisiensi pengguna biaya sehingga meningkatkan penjualan, pelayanan yang cepat dan tepat sehingga dapat bersaing dan bertahan di pasaran digunakan supply chain management yang alurnya sebagai berikut. Yang pertama, itu bahan dasar dari petani atau peternak yang berupa bahan mentah dan dikirim ke pemasok, lalu diolah menjadi bahan yang siap untuk dimasak, kemudian didistribusikan ke Cafe 111 dan diolah menjadi bahan siap saji sesuai pesanan pelanggan untuk dikonsumsi. Kemudian ada strategi rantai pasok. Agar efisiensi, penggunaan biaya bisa tercapai sehingga dapat menawarkan produk yang menarik dengan harga yang bersaing. Strategi rantai pasokan yang digunakan Cafe 111 adalah sebagai berikut. Yang pertama, visibilitas dan kontrol. Visibilitas menyediakan informasi bisnis yang diperlukan. Kontrol tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki supply chain management secara keseluruhan. Yang kedua, menggunakan pemasok yang memberikan penawaran rendah dengan kualitas barang yang bagus. Yang ketiga, membangun hubungan kemitraan yang kuat dengan supplier untuk memudahkan dalam memperoleh bahan baku. Yang keempat, menitikan fokus supply chain management pada pelanggan. Membangun hubungan yang baik dengan pelanggan diperlukan untuk dapat mempermudah meningkatkan referensi atau rujukan, akuisisi pelanggan yaitu mencari pelanggan baru, dan meningkatkan nilai transaksi. Proses ini bergantung pada personalisasi dan kecepatan respon pelanggan. Personalisasi membuat pelayanan pelanggan lebih relevan dan kebutuhan mereka. Selain itu, personalisasi dapat mengolah pola pembelian pelanggan untuk memaksimalkan penjualan. Yang kelima, ini membuat perencanaan berdasarkan permintaan. Perencanaan pemenuhan permintaan dengan pemilik data dengan memilih data penjualan di periode sebelumnya, kemudian menentukan juga inventaris yang dibutuhkan, terutama barang-barang dengan lead time yang tinggi. Menggunakan seluruh informasi bisnis untuk memprediksi kemampuan dalam memenuhi permintaan pelanggan. Yang keenam, yang terakhir, yaitu melakukan review berkala untuk memastikan bahwa prosedur dan kebijakan yang telah dilaksanakan masih berfungsi dengan baik dan baik atau tidak. Kemudian peramalan permintaan. Peramalan merupakan suatu fungsi bisnis yang berusaha memperkirakan penjualan dan penggunaan produk sehingga produk-produk tersebut dapat disediakan dengan jumlah yang tepat. Dalam memperkirakan penjualan yang akan terjadi di masa datang sehingga masa meminimalisasi kerugian. Cafe 111 dalam meramalkan permintaan ini menggunakan metode rata-rata bergerak atau disebut moving average, yaitu memperkirakan volume penjualan permintaan di masa yang akan datang dengan menghitung rata-rata suatu nilai dengan menggunakan
kumpulan volume penjualan data masa lalu yang telah dimiliki dengan asumsi permintaan pasar akan stabil sepanjang masa. Penggunaan metode bergerak ini untuk menghilangkan fluktuasi atau naik turunnya permintaan jangka pendek di pasar, mengecilkan pajak yang dibayar karena dari perhitungan menghasilkan laba sebelumnya, pajak yang lebih kecil dibanding metode lain, serta kemungkinan untuk mengidentifikasi tren ke seluruh pasar dengan cara sederhana. Kemudian pengelolaan persediaan. Dalam pengelolaan persediaan, Cafe 111 menggunakan metode MRP atau Material Recruitment Planning, di mana persediaan bahan baku selalu ada di gudang namun berjumlah sedikit. Jika hampir habis, selalu pesan. Di sini pemilik kafe ingin persediaan tidak dalam kondisi kosong, tetapi bisa berhemat dari segala biaya. Karena dengan persediaan yang hanya sesuai kebutuhan, berarti biaya yang dikeluarkan juga tidak banyak. Metode ini juga bisa meminimalisasi kerugian akibat adanya stok yang kadaluarsa. Kemudian bahan baku yang diterima dari pemasok sesuai dengan pemesanan. Disimpan di penyimpanan khusus sesuai dengan jenis bahan baku tersebut, misalnya daging, sayur dan buah, serta bahan baku kering. Untuk kemudian diolah menjadi bahan setengah jadi yang siap dimasak dengan menu bahan pesanan konsumen setiap harinya. Bahan baku daging pembeliannya berupa frozen agar penyimpanan bisa tahan lama, sedangkan untuk sayur dan buah tidak disimpan dalam jangka waktu yang lama karena lebih cepat busuk, jadi pembeliannya bisa tiap hari atau 2 hari sekali. Kemudian supplier. Supplier atau pemasok yang dipilih dalam pemasok bahan baku di Cafe 111 ada 3, yaitu supplier daging, supplier sayur dan buah, dan supplier bahan baku kering. Pemilihan supplier dengan melalui seleksi sesuai dengan standar yang ditetapkan kafe dengan mendapatkan bahan baku terbaik agar bisa menghasilkan produk makanan yang berkualitas. Selain itu juga dipilih supplier yang bisa berinteraksi dengan baik agar mudah dalam mendapatkan pesanan dalam keadaan yang mendesak. Penggunaan 3 supplier sesuai dengan jenis bahan baku dengan pertimbangan masing-masing mempunyai tingkat ketahanan yang berbeda. Misalnya sayuran lebih cepat busuk dan tidak bisa dimasukkan dalam freezer dalam penyimpanannya. Kemudian transportasi. Pendistribusian dari pemasok ke Cafe 111 tidak begitu jauh karena masih dalam satu kota, jadi tidak memerlukan biaya transportasi yang besar. Pendistribusian ke konsumen yang datang ke kafe tidak memerlukan transportasi, sedangkan yang melalui delivery itu pihak kafe menyediakan transportasi untuk mengantar pesanan sampai ke konsumen. Meskipun demikian, transportasi tetap perlu diperhitungkan untuk menghindari kemungkinan keterlambatan pengiriman akibat transportasi. Kemudian IT atau informasi teknologi. Kemajuan IT melahirkan prinsip-prinsip dari supply chain management. Hal ini karena esensi dari pengintegrasian berbagai proses yang mendominasi dalam supply chain management adalah melakukan share terhadap informasi yang dimiliki dan dihasilkan oleh berbagai pihak. Teknologi komputer dan telekomunikasi yang sangat cepat berkembang membuat perusahaan dengan mudah membuat penciptaan sebuah informasi dan menyebarkan kemana saja sesuai yang diinginkan, meminimalisasi risiko, reduce cost, dan menciptakan value. Pada Cafe 111, pemanfaat teknologi informasi ini sebagai berikut. Yang pertama, sarana dalam memperkenalkan diri dan promosi pada konsumen melalui media sosial dengan memperhatikan aspek-aspek. Pertama, perusahaan ingin melakukan hubungan dengan pelanggan dari berbagai tempat yang diinginkan, baik di rumah, tempat kerja, kendaraan, tempat publik, dan sebagainya. Yang kedua, ada kriteria pelanggan yang bervariasi melalui dari individu, keluarga, institusi, rumah, sampai dengan sebuah komunitas. Yang ketiga, pelanggan yang ingin bisa menghubungi perusahaan lewat berbagai jenis peralatan seperti telepon, komputer, personal digital assistant, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kekuatan analisis
melalui pemanfaatan komputer membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat dalam menentukan jumlah persediaan dan jenis bahan yang akan dipesan dengan cepat sehingga dapat meminimalisasi resiko. Yang ketiga itu mempermudah transaksi pembayaran dengan supplier maupun pelanggan. Kemudian ada permasalahan dan solusi. Untuk permasalahannya ada 4. Yang pertama, keterbatasan bahan baku. Adanya penyakit pada hewan hama dan buah-buah yang tidak terduga menimbulkan kelayakan bahan baku sehingga terjadi kenaikan harga bahan baku yang dapat menghambat pengiriman pasokan. Yang kedua, ini masalah kualitas bahan baku yang disebabkan karena kesalahan pengiriman. Yang ketiga, keterlambatan pengiriman yang diakibatkan faktor internal dari pemasok. Yang keempat, fluktuasi permintaan yang tinggi menyulitkan untuk mendapatkan data yang akurat guna memperkirakan belanja sehingga rentan mengalami kekurangan atau kelebihan bahan baku. Kemudian untuk solusinya, yang pertama membuat perencanaan berdasarkan permintaan, bukan berdasarkan insting ya. Yang kedua, membangun hubungan kemitraan yang kuat dengan supplier sehingga jika terjadi masalah, supplier akan cepat menanggapi. Yang ketiga, ini memberikan banyak opsi atau pilihan untuk memenuhi pesanan konsumen guna meminimalisasi konflik. Yang keempat, yang terakhir, yaitu memperluas jaringan agar mendapat alternatif penyelesaian masalah. Berikut adalah dokumentasi pada proses pengamatan. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga dengan presentasi ini bisa menambah wawasan dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.